Baik, terima kasih. Anda masih berlaku tertib dan saya harap jauh lebih tertib lagi. Kita memasuki segmen berikutnya, segmen ketiga, masih di pendalaman visi dan misi. Dan pertanyaan akan saya lempar untuk pertama kali kepada pasangan calon nomor urut 1. Anda juga punya waktu 3 menit nanti untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, pembangunan pedesaan menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana langkah saudara untuk mendorong otonomi desa sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan lebih maju dan mandiri menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera? 3 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Desa perlu dilindungi, desa perlu diberdayakan. Dengan dilindungi dan diberdayakan, insya Allah desa akan punya kemandirian. Desa bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya, bisa adil, makmur, sentosa. Perlu saya sampaikan bahwasanya sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 terbit terkait dengan alokasi dana desa, Jember telah memberikan alokasi dana desa kepada desa masing-masing 500 juta. Tidak hanya sekedar 500 juta. Ke depan saya akan memberikan kepada desa bahwasanya kita akan bagikan bagian dari penerimaan pajak dan retribusi. Kita akan memberikan bagian dari perimbangan dana keuangan pusat dan daerah dari DAU, kita berikan kepada desa. Selain itu, kita akan memberikan fasilitasi berbentuk regulasi, bagaimana peraturan bupati, bagaimana pedoman umum untuk bisa mengelola keuangan di desa. Yang kedua, kita adakan pelatihan kepada seluruh perangkat desa agar pada saat mengelola anggaran tidak merasa punya kesalahan. Yang ketiga, kita berikan sarana prasarana berupa laptop ataupun komputer. Yang keempat, kita adakan pendampingan. Jangan sampai pada saat pengelolaan anggaran terjadi kesalahan. Yang kelima, kita adakan pemantauan. Kita adakan pemantauan oleh aparat internal, yaitu Banwas Kabupaten Jember. Silakan Dr. Dwi. Itulah sebuah gambaran transformasi dari membangun desa kepada desa membangun, yang di dalamnya ada 4 klaster yang dikawal. Bagaimana kita melakukan pemberdayaan, perlindungan sosial berbasis pada keluarga, bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat, bagaimana kita melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, dan bahkan harus dilengkapi dengan pemberdayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Itulah pentingnya menghadirkan sebuah tata kelola pemerintah dan kepemimpinan yang mampu melanjutkan dan melakukan kesinambungan atas kerja-kerja ini semua. Terima kasih. Jadi ke depan tidak hanya 500, bisa saja satu desa 1 miliar dalam rangka untuk mengangkat kemiskinan dan kesejahteraan warga seluruh masyarakat desa. Terima kasih. Waktu habis. Baik, berikutnya kepada pasangan calon nomor 2. Pertanyaan sama. Pembangunan pedesaan menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bagaimana langkah saudara untuk mendorong otonomi desa sebagai salah satu instrumen untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan lebih maju dan mandiri menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera? Silahkan, 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Desa kelurahan kuat, maka otomatis kabupaten akan kuat. Ketika kabupaten kuat, maka provinsi akan kuat. Ketika provinsi kuat, maka negara secara nasional juga akan kuat. Ketika kita membangun desa, membangun kelurahan, ini sebagai salah satu bentuk yang sangat real bahwa kita telah berbuat sesuatu yang sangat nyata sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Persoalannya adalah
bagaimana pembangunan di desa itu tidak menyebabkan masyarakat desa kemudian menjadi mengalami ketergantungan. Oleh karena itu, maka seandainya kami dan Dr. Faida suatu saat ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala memimpin Jember, maka persiapan sosial yang sangat matang harus kami lakukan. Membangun fisik sangat mudah, apalagi dana ada, tetapi membangun non fisik, persiapan sosial dan sebagainya itu sangat penting untuk dilakukan berdasarkan pengalaman kami yang telah sekitar 18 tahun berkecimpung dalam NGO non governmental organization selama ini. Oleh karena itu, maka di dalam kesempatan ini saya sangat menekankan bahwa pembangunan pedesaan tidak hanya pada aspek fisik, tetapi aspek non fisik perlu sangat ditegaskan. Disebabkan karena apabila aspek non fisik kemudian menjadi pertimbangan yang kesekian, pembangunan yang terjadi itu hanya fata morgana, hanya kelihatannya akan membangun tetapi masyarakat semakin tergantung kepada pemerintah. Demikian, silakan Dr. Faida. Pada visi misi kami jelas tampak bahwa komitmen Dr. Faida dan Kiai Mukid apabila terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, maka kami telah berkomitmen pembangunan bukan hanya di kota saja, pembangunan bukan hanya di tengahnya alun-alun, tapi pembangunan juga akan meliputi pelosok-pelosok desa dan pinggiran-pinggiran yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Adanya otonomi daerah, adanya undang-undang desa menjadi mempertegas bahwa desa mempunyai kesempatan untuk mengenali potensi dirinya, membangun potensi dirinya oleh desa dan untuk desa. Maka menjadi tugas bupati dan wakil bupati mendorong kepala desa, mendorong pemimpin desa, mendorong masyarakat desa untuk bersemangat membangun dirinya, bukan hanya mengalokasikan anggaran untuk desa, bukan hanya menambah jumlah alokasinya, tapi yang lebih penting memastikannya cair sesuai waktunya. Inti masalah membangun desa tidak lepas daripada membangun sumber daya manusia, dan yang terpenting juga membantu kepala desa untuk mampu memimpin pembangunan desanya sesuai koridor agar niat baik tidak menjadi celaka bagi pemimpinnya. Menjadi tanggung jawab bupati mendampingi para pemimpin desa dan masyarakat desa bersemangat mewujudkan mimpinya. Baik, masih di segmen pendalaman visi dan misi. Saya akan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan berikutnya, Anda masih punya waktu, alokasi waktu 3 menit untuk menjawab. Pertanyaannya adalah, potensi konflik horizontal antar umat beragama masih berulang kali terjadi di Jember. Bagaimana langkah dan strategi saudara dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kebersamaan di dalam masyarakat multikultural dan multi etnis seperti di Kabupaten Jember ini? 3 menit dari sekarang. Terima kasih moderator. Terkait masalah konflik horizontal, apakah itu multi etnis maupun multikultural, bahwasanya kita di Jember tidak ingin bahwasanya akan terjadi konflik. Kita mencoba untuk semaksimal mungkin kita adakan pencegahan. Senantiasa kita ini mengadakan komunikasi, bahwasanya komunikasi adalah merupakan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian, bisa menyelesaikan suatu permasalahan dan bisa mencegah permasalahan-permasalahan mungkin terjadi. Kita ingin bahwasanya lewat komunikasi kita bangun lebih insentif antara forum pimpinan daerah, antara FKUB, forum kerukunan umat beragama, termasuk Kominda dan MUI. Memang kita nggak nampik bahwasanya Jember pernah mengalami konflik, tapi konflik itu bisa segera diselesaikan dan tidak berkembang luas seperti daerah-daerahnya lain. Ini kenapa bisa terjadi? Ini karena apa? Karena silaturahmi antara umat beragama, antar tokoh-tokoh masyarakat ini senantiasa dilakukan dan senantiasa terus-menerus. Saya menjadi bangga sebagai warga Jember bahwasanya dengan banyaknya para kiai, banyaknya tokoh-tokoh masyarakat, juga dari sisi suku, banyak suku Madura, banyak dari Jawa, dari Batak, dari Tionghoa, dari Arab, semuanya ternyata bisa menjaga diri, bisa hidup berdampingan, bisa membawa Jember
senantiasa lebih baik dan tidak terjadi konflik. Ini yang perlu kita jaga sampai kapanpun. Saya ingin bahwasanya komunikasi, toleransi senantiasa kita tegakkan. Monggo Dok. Kerukunan dan kebersamaan, inilah yang harus kita hadirkan di tengah masyarakat kita. Inilah yang harus kita wujudkan dimanapun kita berada. Kerukunan adalah suatu kondisi di mana ketika kita bisa menghargai perbedaan. Pada saat mana kita menghargai potensi orang lain, dan kerukunan itu tercipta manakala kita tidak saling mencela. Memang ini adalah tanggung jawab kita semua, tetapi yang lebih utama adalah dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin yang bisa menghargai perbedaan, pemimpin yang bisa menghormati dan menghargai potensi orang lain, pemimpin yang tidak mudah mencela, pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang inilah yang akan menghadirkan kerukunan dan kebersamaan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Tenang, tenang, mohon tertib, mohon tertib. Terima kasih. Pertanyaan yang sama untuk pasangan calon nomor urut 2. Potensi konflik horizontal antar umat beragama masih berulang kali terjadi di Jember. Bagaimana langkah dan strategi saudara dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kebersamaan di dalam masyarakat multikultural dan multi etnis di Kabupaten Jember? 3 menit dari sekarang. Konflik antar aliran keyakinan dan agama selayaknya tidak boleh terjadi. Karena setiap orang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 atas hak-haknya untuk menganut keyakinan dan agama yang merupakan hak asasi manusia. Maka dari itu, seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang jelas terhadap hal tersebut yang tercermin dalam sikap-sikapnya, tutur katanya, dan perbuatannya. Maka dari itu sangat disayangkan apabila dalam pilkada kali ini di Jember muncul isu-isu sara yang ini bisa menjadi bibit-bibit perpecahan di Kabupaten Jember. Warga Jember yang saya hormati, waspadalah. Pemimpin itu tenang, harusnya bisa mengayomi seluruhnya. Pemimpin itu harus bisa melindungi seluruh rakyatnya, termasuk kelompok minoritas, sekecil apapun kelompok tersebut. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mengayomi seluruh masyarakatnya. Pemimpin yang hebat yang bisa menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusi warganya. Terus selanjutnya Pak Yai. Terima kasih Bu Dokter, sabarlah, sabar ya. Jadi kalau ada isu-isu tentang sara yang menyangkut dengan sabar, kita balas dengan akhlakul karimah, insya Allah lebih baik. Konflik yang terjadi, yang kadang-kadang mengatasnamakan agama, itu setelah diteliti tidak semuanya sebetulnya karena persoalan agama. Banyak disebabkan karena ketidakadilan, kadang-kadang juga disebabkan karena kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, maka dalam rangka untuk mengentas persoalan ini, saya pikir kita tidak hanya melulu bagaimana mengkomunikasikan antar penganut agama, tetapi persoalan-persoalan yang lain muncul yang itu sangat potensial untuk menyebabkan terjadinya konflik horizontal, itu sangat perlu untuk dilakukan. Hanya dengan komunikasi saja, tetapi tanpa melakukan sesuatu yang konkret untuk mengentas persoalan kesenjangan sosial, ketidakadilan, maka yang namanya konflik-konflik itu akan terjadi setiap waktu dan tidak tertutup kemungkinan itu atas nama agama. Kebetulan saya sendiri adalah sebagai wakil ketua dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama yang saya telah memulai bagaimana komunikasi dengan tokoh-tokoh lintas agama, bagaimana kami telah mempertemukan santri dengan siswa dari Katolik dan sebagainya. Kami telah berdiskusi, tetapi sekali lagi itu tidak cukup. Harus ada hal-hal lain yang perlu dientas khususnya di Kabupaten Jember ini. Sekali lagi, persoalan konflik itu tidak semata-mata karena persoalan agama, bukan persoalan keyakinan. Itu hanya penumpang gelap yang lebih terjadi, yang sering terjadi adalah karena ketidak. Terima kasih. Habis. Baik,
Terima kasih, sejauh ini Anda masih tertib dan saya harap lebih tertib lagi. 2 segmen pendalaman visi sudah kita lewati. Sesaat lagi kita akan memasuki segmen saling lempar jawaban. Pasti seru, tetapi sekali lagi saya ingatkan, di sini lebih dari sekadar adu argumentasi, tetapi sebuah penghargaan terhadap pendapat, dan ini menjadi bagian pendidikan politik. Baik, kita rehat sejenak untuk mengikuti pariwara berikut ini.